Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Oktamila Sari, NIM 2892050012 dari Prodi Manajemen Semester 6, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasila Bekasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Definisi bank dan perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi lembaga keuangan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Harus dilakukan jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya. Memutuskan peran lembaga keuangan, terutama para pembisnis. Kegiatan lembaga keuangan bank. Yang pertama, kegiatan bank sentral. Bank Indonesia atau BI berperan sebagai bank sentral yang menjalankan kegiatan seperti mencetak uang, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga agar nilai mata uang tetap stabil. Dua, kegiatan bank umum. Yang pertama, meliputi dan menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito. Yang kedua, melakukan pengiriman uang atau transfer uang di dalam negeri hingga ke luar negeri. Yang ketiga, kegiatan bank pengkreditan rakyat. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan berjangka, deposito, dan jenis simpanan lainnya, memberikan layanan kredit untuk masyarakat desa hingga kota dengan bunga yang jauh lebih rendah. Fungsi lembaga keuangan bank. Yang pertama, penyimpanan uang. Lembaga bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penitipan uang dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dua, menyalurkan dana dalam bentuk simpanan. Bank juga berfungsi sebagai menyalurkan dana yang ada untuk masyarakat yang membutuhkan, misalnya kredit pembelian rumah, kredit usaha, atau kredit tanpa agunan. Tujuan dari penyaluran dana ini adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pengalian aset. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalian aset yang likuid dari unit surplus kepada unit borrowers. Yang kedua, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Yang ketiga, transaksi. Bank dan lembaga bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Jasa dan fungsi perbankan. Yang pertama, jasa clearing.
Clearing adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat perdagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta clearing dengan maksud agar perhitungan tersebut diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia yang disebut lembaga clearing. B. Jasa Safe Deposit Box. Jasa Safe Deposit Box merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan sesuatu benda atau barang-barang yang dianggap berharga. C. Traveler's check atau cek bepergian adalah alat pembayaran semacam cek diciptakan untuk orang yang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkannya atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Cek bepergian dikeluarkan dalam pecahan tertentu. Jenis perbankan dan perbedaan fungsinya. Yang pertama, bank umum. Yang kedua, bank perkreditan rakyat. Dengan kata lain, beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bentuk bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara lebih cepat dan tepat, di mana bank pembangunan dan tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum. Sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR. Usaha bank perkreditan rakyat meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Lembaga pembiayaan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2, keputusan Presiden tersebut di atas, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang, modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lebih lanjut, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menetapkan pada bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi antara lain perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, dan perusahaan jasa anjak piutang. Arsitektur Perbankan Indonesia. Definisi API menurut BI. Laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah bentuk dan tatanan industri perbankan selama 5-10 tahun mendatang. Laporan BI tahun 2004. Bank Indonesia adalah induknya perbankan yang paling bertanggung jawab untuk selalu berusaha menciptakan stabilitas keseimbangan moneter yang stabil secara jangka pendek dan panjang. 6 pilar API sebagai berikut. Pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu ke standar internasional. Ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Keempat, menciptakan good corporate dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang terakhir, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah pengguna jasa perbankan. Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Lembaga keuangan lainnya meliputi pengasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk pasar modal. Tujuan independen OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Salah satu tujuan lain pembentukan OJK ini tentunya diharapkan akan mampu memperkecil tingkat terjadinya kredit macet, yaitu dengan menerapkan berbagai sistem dan aturan untuk dipatuhi oleh pihak industri keuangan dan bank. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.